Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah gadis cantik yang tangannya dipotong oleh ayahnya sendiri hanya karena bersedekah. Setiap muslim senantiasa diajarkan untuk berbuat kebaikan. Salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan adalah bersedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan mulia itu pun telah dijamin kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi dan dirugikan. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Berkaitan tentang sedekah, terdapat kisah menyedihkan namun penuh hikmah, yaitu seorang gadis cantik dipotong tangannya oleh ayahnya sendiri hanya karena memberi sepotong roti kepada seorang fakir miskin. Lantas bagaimana bisa seorang ayah sampai tega memotong tangan anak gadisnya sendiri? Simak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini dapat terus menyebarkan syiar Islam. Semoga kita semua terus dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika terjadi masa paceklik di salah satu perkampungan yang menyebabkan kekurangan makanan di kalangan kaum Bani Israel. Di saat itu, seorang fakir yang meminta-minta dengan mendatangi rumah orang yang kaya. Orang tersebut berkata, "Wahai Tuan, bersedekahlah kamu kepadaku, seikhlas kamu karena Allah." Tak lama kemudian, keluarlah seorang anak gadis dari orang kaya tersebut dan memberikan sepotong roti yang masih panas kepada orang fakir miskin. Baru saja anak gadis itu memberikan sepotong roti pada orang fakir itu, lalu keluarlah ayah dari anak gadis tersebut yang diketahui mempunyai sifat bakil atau sangatlah pelit. Ia kemudian memarahi anak gadisnya karena telah memberikan sepotong roti kepada orang miskin tersebut. Belum cukup itu, ayah anak gadis tersebut kemudian dengan teganya memotong tangan kanan anak gadisnya sendiri hingga putus. Namun, gadis itu tetap hidup dengan tangan kanan yang buntung. Semenjak kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil kenikmatan harta dari ayah yang bakil tersebut. Ia pun kemudian menjadi fakir miskin sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang paling hina. Setelah ayahnya meninggal, gadis cantik tersebut kemudian mengemis dan meminta-minta. Ia kemudian menghampiri rumah orang-orang untuk meminta-minta. Dan suatu hari, ia menghampiri sebuah rumah orang kaya. Tak lama, keluarlah seorang ibu dari rumah itu. Ibu tersebut merasa kagum dengan kecantikan dan keramahan dari anak gadis itu. Kemudian, ibu dari orang kaya tersebut meminta anak gadis itu masuk ke dalam rumahnya. Ibu itu sangat tertarik pada anak gadis tersebut. Kemudian, ia berniat menikahkan anak gadis tersebut dengan putranya. Selama ini, anak laki-laki dari ibu tersebut selalu menolak untuk menikah dengan alasan belum menemukan seseorang yang cocok dengannya. Kemudian, ibu tersebut menyuruh anak gadis itu untuk mandi guna membersihkan badannya dan berhias dengan pakaian yang telah disediakan oleh ibu tersebut. Tak lama kemudian, anak laki-lakinya pun pulang ke rumah. Dan ibu tersebut langsung berkata kepadanya, "Wahai anakku, saat ini aku sudah menemukan jodoh untukmu. Kali ini kau pasti tidak akan menolaknya dan pasti cocok denganmu." Lalu anak laki-laki itu berkata, "Di manakah dia, ibu?" Ibu pun segera memanggil anak gadis yang kini telah dirias dengan pakaian yang lebih bagus untuk diperlihatkan kepada anak laki-lakinya. Anak laki-laki dari ibu tersebut pun sangat terpesona dengan kecantikan wajah dari anak gadis itu. "Wahai ibu, aku menyukai gadis ini," kata anak laki-laki itu. Kemudian, ibu itu pun langsung mengadakan pernikahan keduanya. Pada saat malam hari, ketika waktu makan malam, sang suami mengajak anak gadis yang kini telah menjadi istrinya. Namun siapa sangka, suaminya tersebut tidak mengetahui bahwa tangan kanan gadis yang dinikahinya itu sesungguhnya buntung karena selama ini tangannya selalu tertutup dengan pakaian panjangnya. Ibunya pun turut merahasiakan keadaan gadis tersebut kepada anaknya.
Ketika makan, sang suami melihat istrinya makan dengan tangan kiri. Suaminya berpikir jika istrinya memang seorang fakir sehingga tidak mengerti adab dalam makan dan keseharian. Kemudian, sang suami berkata kepada istrinya, "Di dalam ajaran Islam, makan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Oleh karena itu, makanlah dengan menggunakan tangan kanan dan bukan tangan kiri." Sang istri yang mendengar perkataan suaminya hanya terdiam dan tetap melanjutkan makan dengan tangan kirinya. Walaupun suaminya berulang kali memberitahunya bahwa itu perbuatan yang dilarang dalam agama. Tiba-tiba terdengar bisikan di telinga anak gadis itu. "Keluarkanlah tangan kananmu, wahai hamba Allah. Sesungguhnya kamu telah menyedekahkan sepotong roti dengan ikhlas karena aku. Maka tidak ada halangan bagiku untuk memberikan tangan kananmu itu." Setelah gadis itu mendengar suara tersebut, maka dia pun mengeluarkan tangan kanannya, dan ia begitu kaget mendapati di tangan kanannya yang dulu buntung kini kembali seperti asalnya. Ia pun begitu senang dan kembali melanjutkan makannya bersama sang suami menggunakan tangan kanannya. Dari kisah ini, maka timbullah pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin tangan gadis itu yang sebelumnya buntung bisa kembali seperti semula? Jawabannya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya, urusannya apabila Ia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Kun fayakun," jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Yasin ayat 82. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, sehingga hal-hal menurut kita mustahil seperti itu mungkin saja terjadi. Semoga dari kisah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.